Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok E2 akan mempresentasikan tugas besar praktikum EPSK dengan studi kasus pada peternak ayam. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hanif Ardian, NIM 1221856. Saya Habib Nur Imantoko, NIM 1221850. Saya Ikhlas Yasin Briantara, NIM 1221858. Pendahuluan, latar belakang dari studi kasus ini yaitu bahwa setiap peternak ayam memiliki metode tersendiri yang diterapkan pada peternakannya. Namun tidak semuanya memenuhi konsep ENASE. Rumusan masalah yang kami rumuskan dari latar belakang tersebut adalah bagaimana membuat stasiun kerja yang dapat memenuhi konsep ENASE bagi peternak. Kemudian bagaimana membuat jadwal pemberian pakan ayam yang memenuhi konsep ENASE bagi peternak. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang kandang ayam dan membuat jadwal pemberian pakan yang memenuhi konsep ENASE tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi pengguna dapat memberi kenyamanan dalam bekerja, namun tetap efektif dan efisien. Sementara bagi peneliti, penelitian ini dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama praktikum. Tinjauan pustaka dari studi kasus ini ada dua, yaitu yang pertama ada antropometri. Antropometri dinyatakan sebagai suatu studi yang menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan aplikasi rancangan yang menyangkut geometri fisik, massa, kekuatan, dan karakteristik tubuh manusia yang berupa bentuk dan ukuran. Sementara beban kerja mental adalah derajat kapasitas proses yang dikeluarkan selama menampilkan tugas, dan konsep beban kerja mental muncul karena adanya proses informasi. Yang berikut ini adalah dokumentasi dari studi kasus kami, yaitu peternak ayam. Oke, yang selanjutnya yaitu pengumpulan data dari metode antropometri. Data yang dibutuhkan pada percobaan kali ini yaitu ada tiga, yaitu yang pertama jangkauan tangan ke depan, jangkauan tangan ke atas, dan rentakan tangan. Kami menggunakan tiga sampel pekerja yang ada di peternakan tersebut. Lalu itu adalah data rancangan alat. Sebelumnya kami mengukur dari dimensi kandangnya, yaitu jangkauan tangan ke depan dapatkan ukuran 80 cm, dan jangkauan tangan ke atas 200 cm, dan rentakan tangan 120 cm. Nah, berikut adalah contoh pengolahan dari uji kecukupan data jangkauan tangan ke depan, dan didapatkan n-aksen yaitu 2,585, dan diartikan maka data mencukupi karena n-aksen lebih kecil daripada n. Nah, untuk yang lebih lengkapnya dapat dilihat pada laporan tugas besar. Lalu berikut adalah contoh grafik dari jangkauan tangan ke depan, dan terlihat pada gambar tidak melebihi BKA dan BKB, maka data jangkauan tangan ke depan dikatakan data yang telah seragam. Lebih lengkapnya bisa dilihat di laporan tugas besar. Lalu berikut adalah perhitungan persentil pada jangkauan tangan ke depan. Didapatkan perhitungan persentil 95%, yaitu 75,417, dan persentil 5 67,248, dan digunakan yaitu persentil 5%. Dan untuk perhitungan persentil yang lainnya dapat dilihat pada laporan tugas besar. Nah, setelah dilakukan pengolahan data sebelumnya, maka didapatkan dimensi produk yang baru atau sudah perbaikan. Dan berikut adalah contohnya. Jangkauan tangan ke depan sebelum perbaikan didapatkan 80 cm, dan sudah perbaikan 68 cm. Lalu jangkauan tangan ke atas 200 cm sebelum perbaikan, dan sudah perbaikan 179 cm. Dan rentangan tangan sebelumnya 120 cm berubah menjadi 177 cm. Dan berikut adalah rancangan
dari SolidWorks yang terbaru, dan sampingnya adalah drawing dari rancangan tersebut. Selanjutnya masuk ke pengumpulan data untuk metode beban kerja mental. Berikut ini adalah salah satu contoh untuk data indikator pada pekerja 1 untuk kondisi pagi hari. Data indikator selengkapnya bisa dilihat pada laporan tugas besar. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh data rekapitulasi jumlah bobot faktor pada pekerja 1. Data rekapitulasi selengkapnya bisa dilihat pada laporan tugas besar. Selanjutnya ini adalah data pemberian rating untuk pekerja 1. Untuk data selengkapnya bisa dilihat pada laporan tugas besar. Masuk ke pengolahan data. Berikut ini adalah salah satu contoh hasil perhitungan nilai produk untuk pekerja 1. Dan ini adalah salah satu contoh juga hasil dari perhitungan nilai WWL pekerja yang dihasilkan dari total nilai produk. Selanjutnya, ini adalah perhitungan nilai rata-rata WWL, yang mana hasilnya dari pembagian nilai WWL dibagi dengan 15. Dan ini adalah salah satu contoh interpretasi skor NASA TLX untuk pekerja 1, yang mana nilai beban kerja termasuk ke dalam kategori sedang semua. Untuk data selengkapnya bisa dilihat pada laporan tugas besar. Selanjutnya yang terakhir masuk ke uji hipotesis. Dari semua perhitungan dihasilkan F hitung yaitu 1,882 dan F tabel 5,14, yang mana F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dan hasil kesimpulan yaitu dengan memberikan kesimpulan yaitu perbedaan waktu untuk pemberian pakan ayam tidak mempengaruhi beban kerja mental. Selanjutnya yaitu hasil analisis dari perhitungan yang telah kami lakukan, di mana pada antropometri digunakan 3 data untuk merancang produk, yaitu jangkauan tangan ke depan, jangkauan tangan ke atas, dan rentangan tangan dengan dimensi masing-masing setelah perbaikan adalah 68 cm, 179 cm, dan 170 cm. Dan persentil yang digunakan untuk setiap dimensi tersebut yaitu 5%, 5%, dan 95%. Masuk ke pengukuran beban kerja mental, metode yang digunakan adalah metode NASA TLX atau NASA Task Load Index yang termasuk dalam pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Dan dari uji hipotesis F ditemui bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel, yang mana hal tersebut menyatakan bahwa perbedaan waktu pemberian pakan tidak mempengaruhi beban kerja mental pekerja. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa ada sedikit perbaikan ukuran kandang guna menyesuaikan data antropometri pekerja agar dalam melakukan pekerjaan tidak memberatkan. Kemudian, walaupun dari hasil perhitungan menyatakan bahwa perbedaan waktu tidak mempengaruhi beban mental, namun peneliti merekomendasikan agar pekerja memberi pakan di pagi hari sehingga dapat bekerja dalam suhu waktu yang normal dan tanpa memerlukan penerangan tambahan. Sekian presentasi dari kami kelompok E2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.